mic-nya bisa kecilkan dikit lagi ya. Tema kita hari ini ya berbicara tentang pencobaan ya. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Pencobaan atau persoalan-persoalan, pergumulan, penderitaan yang kita alami. Pencobaan bukan datang dari Tuhan. Mungkin pernah di antara kita mendengar ya, seseorang berkata, "Tuhan, mengapa Engkau memberikan cobaan hidup sebesar ini?" Mungkin pernah mendengar seperti itu, atau mungkin pernah kita sendiri berkata seperti itu. Atau kita berkata, "Cobaan apa lagi yang Engkau berikan kepadaku, Tuhan?" Mungkin orang berkata, "Terlalu berat cobaan ini. Apakah ya saya mampu menghadapi cobaan ini, Tuhan?" Nah, menjadi pertanyaan, apakah Allah memberikan cobaan? Ya, tolong mic-nya diperbaiki dong. Kecilin aja. Berdengung ini. Ya. Nah, ketika seseorang merasa dia dalam keadaan terpuruk, misalnya tadinya usaha baik, ya kemudian Tuhan izinkan, ya bangkrut, susah, stres, akhirnya saya melihat di salah satu tayangan video, ya dia dulu punya hotel di Bali ini, kemudian ditemukan dia dalam keadaan gila di Jawa dan dilayani. Ada orang yang ketemu dengan dia, rupanya masa COVID membuat usahanya hancur, ya hotelnya bangkrut dan dia jadi gila. Kemudian ditemukan dilayani, ya dia keadaannya sangat menyedihkan. Ya mungkin dia berkata, "Tuhan, cobaan ini terlalu berat bagiku. Tuhan, mengapa Engkau memberikan cobaan ini?" Ya, ketika kita sehat, nyaman, baik, tiba-tiba kondisi kita terpuruk, sakit. Mungkin juga kita berkata, "Tuhan, cobaan ini terlalu berat. Mengapa Engkau berikan cobaan ini bagiku?" Nah, apakah Tuhan mencobai kita? Jawabannya tentu tidak. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, di dalam Yakobus pasal 1 di ayat 13, ya. Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun." Ya, Tuhan tidak pernah mencobai, dan dia tidak pernah dicobai oleh siapapun. Dia Tuhan, dia Allah. Memang suatu ketika ya iblis pernah mencobai Yesus supaya Yesus ya gagal memenuhi tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Tapi Tuhan Yesus menang. Ya. Si pencoba itu iblis. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi berbagai pencobaan ini yang penting di dalam hidup kita? Ya. Ada orang ketika dia diperhadapkan dengan masa sukar dan memang Tuhan izinkan pencobaan bisa kita alami, dia tidak mampu menghadapinya. Kecewa. Ada orang yang kecewa dengan Tuhan. Suatu ketika saya ke arah Udayana, di depan rektorat itu ada orang jualan-jualan. Kemudian saya mampir membeli dan ngobrol-ngobrol dengan dia yang mengerjakannya itu, dia warung makan. Dan ternyata dia adalah hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan. Ya akhirnya kami ngobrol. Saya juga pelayan Tuhan, tapi ternyata dia mengalami satu kekecewaan dan dikatakan, "Tidak usahlah melayani Tuhan lagi." Saya bilang, "Bapak tidak boleh begitu."
Hadapi tantangan itu. Jangan karena kekecewaan itu membuat jauh dari Tuhan. Ya, rupanya kecewa sesama hamba Tuhan. Rupanya sesama hamba Tuhan juga bisa saling mengecewakan. Sesama jemaat juga bisa saling mengecewakan. Ya, sesama saudara juga bisa saling mengecewakan ya. Suami istri juga bisa saling mengecewakan. Ya, tetapi apakah ketika itu terjadi kemudian kita tidak lagi datang kepada Tuhan? Tidak lagi menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, cobaan bisa memang membuat kita terpuruk. Ya, dan cobaan itu ketika dilancarkan oleh iblis kepada kita supaya akhirnya kita pisah dari Tuhan, akhirnya kita mundur, akhirnya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, akhirnya iman kita berantakan. Nah, bagaimana caranya menghadapi ketika Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi bagi kita? Ya, kita tidak bisa berkata, Tuhan, tolong jangan izinkan dong, nggak bisa. Karena ada iblis yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan dia mau terus mencobai. Dia si pencoba. Ya, dia mau membawa kita jatuh dalam dosa. Dia mau membawa kita ya jauh daripada Tuhan. Ya, kita tidak bisa berkata jangan sampai ada pencobaan. Memang bisa kita berdoa ya, jauhkan kami dari segala pencobaan. Itu permohonan kita kepada Tuhan. Tapi ada kalanya kita diperhadapkan. Kira-kira begini, Bapak Ibu tadi dari rumah bawa kendaraan, berdoa Tuhan lindungi kami mau ke gereja, berdoa kan? Amin. Lindungi kami, tiba-tiba di jalan ada yang senggol saudara, padahal senggolnya sedikit. Saudara senyum atau marah? Bapak Ibu senyum atau marah? Dia yang nyenggol, bukan Bapak Ibu yang nyenggol. Tapi senggolnya sedikit, senggol dong. Tapi tidak terlalu kencang kok. Saudara bilang, pelan-pelan. Atau Tuhan memberkati. Atau, hei, diam jalan-jalan. Atau bagaimana? Bapak Ibu jujur. Tadi berdoa jauhkan kami dari pencobaan supaya hari ini saya jangan marah. Tapi ada yang di sebelah nyenggol. Sudah nyenggol, lihat-lihat lagi, gini lagi. Nantang lagi. Nantang lagi. Digoda kita. Ya, pencobaan. Bagaimana? Kita mau ladeni dia atau tidak? Kita maunya jangan ada itu, tetapi faktanya ya ada di depan kita. Ya, waktu saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saya masuk sekolah teologi, saya nggak pernah sebelumnya doa puasa itu. Apa itu doa puasa? Ya, saya dulu dari kecil Kristen, tapi yang namanya doa puasa, berdoa pun ya sambil jalan kan bisa berdoa. Wah, Ibu Gembala itu berjuang luar biasa mendoakan saya supaya saya mengerti cara berdoa. Ya, kalau kata doa, ya doa, saya juga doa sambil jalan kan saya bisa doa, saya bilang. Ya, karena latar belakang pembentukan yang berbeda dan saya memang tidak dibentuk sama sekali. Nah, suatu ketika waktu masih muda baru menyerahkan diri mau melayani Tuhan, kemudian supaya karakter berubah. Jadi ambil doa puasa. Supaya jangan gampang marah, ambil doa puasa. Nah, pada saat saya berdoa puasa itu, saat itu juga teman satu angkatan cari gara-gara. Kebayang enggak? Hari itu saya berkata, Tuhan hari ini saya ambil doa puasa. Lah ujiannya langsung datang. Ya, tolong mic-nya di setel ya di bawah. Ya, saya hari itu mau menahan diri untuk tidak marah, tetapi justru pada saat itu, ya teman cari gara-gara. Dan saya lepas kontrol dan kata nggak ada doa-doa puasanya. Kau mau apa? Ayo kita ke lapangan. Ya, udah usah Tuhan, saya hari ini gagal nih, enggak apa-apa karena orang ini cari gara-gara. Jadi rupanya tidak berarti hari ini saya mau menahan diri, tolong supaya tidak ada yang cari gara-gara. Enggak, justru itu ujiannya. Apakah kita mampu bertahan ketika dicobai? Ya, jadi yang cari gara-gara itu bukan Tuhan. Ya, dia dipakai oleh kuasa gelap, ya teman itu. Karena firman Tuhan katakan musuh kita bukan darah dan daging, melainkan penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat itu loh, pancing dia. Melalui orang lain kita dipancing mau marah. Hari itu saya gagal, tetapi kemudian ya saya ingat kembali kenapa saya kalah ya. Kemudian saya ambil waktu lagi untuk
doa puasa ya untuk mengubah karakter yang lama itu, dan tidak mudah, dan itu terus menerus. Nah, bagaimana kita menghadapi kalau berbagai pencobaan datang menerpa dalam hidup kita? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan adalah berbahagialah saat menghadapi berbagai pencobaan, karena itu merupakan ujian iman. Nah, berbahagialah kata firman Tuhan. Dalam berbahagia itu kita harus bertekun. Ya, menghadapi pencobaan itu tekun, jangan mundur. Ya, jangan lemah. Ya, jangan menyerah. Ya. Di dalam Yakobus pasal yang pertama kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Ya, saya sengaja nggak buat di sini biar fokus kepada Alkitabnya. Tadi pagi saya WA ya, bawa Alkitab gitu ya. Yakobus pasal 1 ayat 2. Ya, ayat 2 kita lihat sama-sama. Ayat 2 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam firman Allah yang hidup berkata begini, saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Jadi pencobaan itu identik ya dengan berbagai kesulitan yang mau menyerang kita untuk menghancurkan iman kita. Ya. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Wah, gimana caranya kita bergembira? Saudara, hari ini ada yang sakit, amin. Tetap bergembira yang sakit, amin. Enggak bersungut-sungut. Apalagi yang sakit gigi, enggak ngeluh. Gembala kemarin 3 hari ini sakit gigi. Wah, mau bergembira bagaimana? Ya, nyut. Ya, udah ke dokter 2 kali, masih juga. Ya, kalau tiba-tiba kita pusing sekali. Ya, terus firman ini katakan bergembiralah. Enak saja, saya lagi pusing tahu, bergembira lagi. Sulit ya. Ya. Apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan? Ekonomi Bapak Ibu sedang sulit? Bergembiralah. Ya, ada masalah di kantor, di perusahaan, di pekerjaan? Bergembiralah. Ada masalah bisnis kita, dagangan kita, pekerjaan kita? Bergembiralah. Wah, ini tidak mudah. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi dari sisi lain kuasa kegelapan ya tidak berkata bergembiralah. Ya, protes saja sama Tuhan. Mengeluhlah. Bersungut-sungutlah. Itu yang terjadi bagi umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika ada masalah, ada tantangan, Tuhan izinkan. Mereka bersungut-sungut. Mereka kecewa, mereka protes kepada Musa. Dengan kata lain, mereka protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa keadaan kami begini? Mengapa situasi seperti ini? Nah, ternyata kalau bersungut-sungut tidak menjadi jawaban. Tidak akan menolong. Tetapi firman Tuhan katakan bergembiralah. Mengapa? Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Banyak pengamat berkata generasi stroberi ini, generasi milenial sekarang dikatakan rapuh imannya, gampang rapuh. Ya, disebut menjadi generasi stroberi karena kelihatan baik, mantap, tapi ketika ada masalah diperhadapkan dengan dia, gampang putus asa,
gampang menyerah. Berbeda dengan angkatan sebelumnya. Ya, berbeda. Saya bayangkan begini, waktu saya kecil di kampung, saya nggak pernah pakai sendal. Kemana-mana itu cekeran aja. Lari batu-batu, nggak ada masalah. Bahkan duri-duri pun saya injak, durinya yang kalah. Karena ke sawah itu jalannya rumput. Ya, tetapi setelah saya lihat orang-orang anak-anak yang di kota yang selalu pakai sepatu, pakai sendal, baru kerikil kecil aja diinjak, udah aduh mama, sakit. Itu hanya batu-batu loh, hanya sekali itu dia nggak pakai sendal, injak batu kecil sudah mengeluh, nangis, teriak, kesakitan. Nah yang saya dulu di kampung, batu begitu nggak ada masalah, duri pun tak injak nggak ada apa-apa, udah masuk tak cabut, duri, enak aja masuk. Kemudian saya dulu gembala kerbau, jadi waktu SD itu pacet, bapak ibu selalu pacet, jadi nempel, gumuk dia, darah, pacet. Ada keponakan datang dari kota, baru lihat gini, pacet. Ya ampun, belum dia apa-apain udah teriak-teriak. Jadi seperti kita nggak kuat menghadapi masalah, baru masalah kelihatan saja. Belum nyampe ke kita udah ampun. Tapi karena kita udah biasa dengan masalah, nempel dia dihisap darah kita. Allah darah. Jadi kita Allah masalah. Jadi berbahagialah kalau diperhadapkan dengan berbagai masalah. Karena ketika masalah yang berat datang, Bapak Ibu kuat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, berbahagia dengan masalahmu. Ya, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, ya jangan teriak-teriak. Nah, harus begitu. Baru begitu aja. Halo, anak muda, baru diputus pacar, sudah kecewa dalam hidup ini. Bapak Ibu yang bekerja baru diperingati dari kantor mau di PHK atau baru dikurangi gaji, sudah langsung kecewa. Jangan. Jadi baru ditegur atau kurangi gaji tidak apa-apa, haleluya. Hari ini kurang, besok akan tambah, amin. Amin. Baru terlambat kasih bonus ya Pak Sonia. Wah, ya ada atlet yang tahu dan dapat bonus kok nggak datang-datang, udah bersungut-sungut. Sabar, pasti datang. Ya sepertinya nggak ada yang memperhatikan kita. Wah kita mulai kecewa, jangan. Sabarlah dikatakan. Apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Jadi dengan persoalan, dengan berbagai pencobaan yang datang, dikatakan berbahagialah. Anggaplah itu sesuatu yang akan membahagiakan kita karena kita dilatih olehnya. Dilatih oleh persoalan itu, dilatih oleh pergumulan itu. Dan kemudian kita jadi kuat, bahkan ketika suatu waktu pergumulan yang sangat berat, kita tidak mengeluh, kita tidak kecewa. Karena kita tahu, waktu-waktu sebelumnya bukankah Tuhan sudah menolong saya? Waktu-waktu sebelumnya ada tantangan pergumulan yang datang silih berganti. Bukankah Tuhan selalu bersama dengan saya dan saya bisa hadapi persoalan itu? Berarti hari ini pun pergumulan yang datang, saya tahu saya akan kuat dan saya tidak akan mengeluh. Saya tetap bersuka cita. Itu maksudnya dikatakan, kalau kalian menghadapi persoalan, dilanda berbagai kesulitan dan cobaan, bergembiralah, bersukacitalah, senanglah. Sekali lagi saya katakan ini tidak mudah, tapi kita harus belajar menerima kenyataan itu dan kita belajar menerima kebenaran firman Allah. Ada maksud Allah, mengapa Allah izinkan itu? Bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, seringkali saya katakan seperti orang tua yang melatih anaknya yang kecil belajar sepeda, dia tidak pegang-pegang terus sepeda itu. Ada kalanya dibiarkan dan terjatuh. Anak itu mungkin berkata, papa jahat, mama jahat, kenapa dilepas? Tapi ada maksud papa mama melepaskannya. Supaya kamu nanti kuat, memang hari ini kamu jatuh, tapi besok tidak akan jatuh lagi.
Ya, kejatuhan itu jangan membuat kamu menyerah. Memang jadi masalah kalau anak itu berkata, lu jatuh papa nggak mau nanti luka, wah berat. Tapi orang tua pasti latih, enggak, ayo lanjut. Ya jatuh tidak apa-apa. Akhirnya terlatih. Ada satu cerita, ya burung elang telurnya dierami oleh ayam. Dan ketika dia menetas, burung elang itu dirawat oleh ayam itu. Cara makan ayam, ya berjalan cara jalan ayam, ya dia tidak tahu kalau dia elang yang bisa terbang tinggi. Ya. Nah karena dirawat oleh ayam, ya kekuatannya tidak ada. Dia sangat lemah. Ya. Hingga satu ketika dia berjalan bersama induknya, dia sudah mulai besar, tetapi dia tetap berlaku sebagai ayam. Karena diperlakukan sedemikian. Hingga satu ketika dia, elang yang mengikuti gaya ayam itu terjatuh dari satu ketinggian, dan dengan spontan dia mengepakkan, dan kemudian apa yang terjadi? Dia paksa, kemudian ternyata dia bisa terbang tinggi. Kadang-kadang kita memperlakukan diri kita ya seperti ayam itu ya. Ya sedikit masalah sudah tidak mau berbuat apa-apa. Tapi ketika elang yang tadi mengikuti gaya ayam itu ada masalah berat yang dialaminya, harus memaksa dia untuk sayapnya itu bergerak dan ternyata ada kekuatan. Jadi persoalan yang datang yang membuat kita seperti elang yang tadi tak berdaya, memaksa kita, sayap kita pompa sedemikian rupa. Tadi saya nggak kuat menghadapi persoalan ini, tapi karena persoalan itu terus datang, baik saya hadapi. Saya tidak mau mengeluh, saya tidak mau menyerah, saya mau hadapi. Nah itu dikatakan dengan tekun, bersabar, ya, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jangan dulu menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan gairah menjalani hidup ketika ada persoalan itu. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di ayat 12, Bapak Ibu bisa lihat firman Tuhan Alkitabnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam kesulitan, bertahan dalam penderitaan itu, bertahan dalam serangan kuasa kegelapan itu, bertahan dalam segala kesulitan apapun bentuknya, berganti. Berbahagia orang yang bertahan. Pada akhirnya kita akan bersukacita oleh karena pencobaan yang Tuhan izinkan itu. Memang sekali lagi saya katakan tidak mudah. Contoh konkret, ya kita tahu bagaimana Bapak Ayub harus mengalami pencobaan itu, bukan dari Tuhan, tapi atas seizin Tuhan. Ya, iblis yang mengerjai dia. Bahkan orang yang terdekat dengan dia, ya Bu Ayub, istrinya Pak Ayub itu, ya tidak kuat melihat kenyataan itu. Harta mereka habis, anak-anaknya meninggal, lihat suami tak berdaya lagi, korengan, tak bisa berbuat apa-apa. Hidup sudah hancur seperti ini. Wah ini tekanan luar biasa. Kalau kita mau merenungkan perjalanan hidup itu luar biasa. Ya seringkali saya jalan lihat seseorang yang keadaannya aduh gimana ya. Tantangannya berat sekali orang ini. Ya misalnya berdagang, dagangannya sedikit kecil dia harus jalan. Ya, kadang-kadang ya ada yang bawa ya Bu Pendeta pernah lihat aduh yang jualan hanya kerupuk saja jalan bagaimana. Tapi itu pun dia berjuang. Tapi kita katakan Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan memberkati dia. Dia berjuang. Ya, dia tidak mengeluh. Panas terik, ya di lampu merah itu
Dia bawa itu kerupuk dan ditawarkan. Ya banyak mobil-mobil nggak ada yang beli juga. Tapi apakah berhenti semakannya? Enggak, saya lihat tetap saja seharian dia. Tapi saya yakin dan percaya pasti ada yang laku. Ya, dan dia berjuang. Perjuangannya itu membuat dia akan berhasil. Ya, tetapi kalau nggak berjuang langsung putus asa, kecewa hidup ini. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang penyeberangan Gilimanuk, Banyuwangi, ya punya persoalan ya dari Bali, dia nggak kuat, dia lompat, ya lompat ke laut. Ya anaknya sedih sekali mendengar itu, ya tidak kuat menghadapi masalah, lompat dari laut dan coba dicari tidak ketemu lagi, sudah selesai. Ya, dia tidak kuat menghadapi tantangan. Kita tidak boleh seperti itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tetap kuat, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya perhatikan, pencobaan-pencobaan ini akan mau membuat iman kita, ya kalau dari sisi kuasa kegelapan mau menghancurkan iman kita. Tetapi kalau kita siap menghadapinya, ya jangan mundur, jangan menyerah, maka iman kita semakin kuat. Pencobaan-pencobaan membuat iman kita kuat. Hari ini memang aku menghadapi masalah, tapi aku hadapi. Besok ada lagi, aku hadapi. Nah, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Jadi ketika menghadapi pencobaan itu, kita harus hadapi dengan cara yang benar. Ya. Jangan tergoda dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, misalnya begini. Ya, dan kita sulit. Ya. Makan pun susah. Kemudian ada yang tawarkan bisnis, tapi bisnis ilegal. Ya, daripada kita mati kelaparan, ambil saja. Kalau itu yang kita lakukan, kita kalah. Itu tujuan iblis, mau menghancurkan hidup kita. Ya, waktu kami pernah saya ceritakan ke Banyuwangi, ada namanya wisata religi. Ya, padahal itu penyembahan berhala. Kami datang ke sana dikirain kami mau minta kekayaan dan berkata, mari kami bantu. Bahan-bahan yang digunakan ini lilin, ini apa semuanya. Loh, kita kaget. Kami bukan seperti itu. Oh, banyak orang Kristen Pak datang ke sini katanya. Jadi di tempat itu ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria, ada penyembahan yang lain. Semua 5 agama itu ada. Dan dikatakan boleh, silakan. Ya, karena waktu itu kami live Facebook, Pak Sony katakan, loh Pak Pendeta kenapa ke sana sekarang? Terus saya jelaskan, Pak Sony, kami bukan tujuannya supaya kaya atau sudah bosan miskin di Bali, kemudian kami ke Jawa, ke gunung itu, ke hutan itu. Ya, hanya modalnya kasih lilin, nyalain api, kemudian sedikit tunduk, kemudian kaya. Oh tidak, kami tidak lakukan itu. Dan kita di sini tidak ada yang lakukan itu. Amin. Amin. Ya. Amin. Saya pastikan ini karena saya dulu baru merantau itu, saya punya teman orang Kristen juga. Dia sebelum berangkat dari kampung, dia isi sesuatu katanya dalam tubuhnya, di cincinnya itu. Ya, silakan lihat cincin saudara. Cincin itu ada sesuatu dimantrai. Saya bilang tujuannya apa? Supaya nanti pimpinan kita tunduk, bos tunduk katanya. Loh, kita kan punya Yesus, nggak apa-apa biar kekuatannya double. Ya kekuatan Yesus oke, kekuatan dia oke katanya. Ih, kacau kali nih. Tidak boleh seperti itu ya, amin. Coba lihat kiri kanan, tidak boleh seperti itu. Kalau ada cincin-cincin nggak beres, buang saja, bakar. Mau ada seorang hamba Tuhan, dia ternyata melakukan penipuan. Ini kisah nyata, karena saksi yang melihat kenyataan itu bercerita ke saya langsung dan dikatakan hati-hati dengan orang ini. Kenapa? Dia sekarang udah ditangkap. Nah, rupanya hamba Tuhan ini dia melayani dan dalam keadaan masih sulit di satu pulau. Dan akhirnya dia tipu orang. Dia tipu ya dengan berkedok firman Tuhan. Ya, dia tipu, kemudian dia lari. Nah, kemudian teman ini ketemu dengan dia, kata, kenapa kau lakukan itu? Jawabannya, saya sudah bosan jadi orang miskin.
Saya melayani dengan baik-baik tetap keadaan seperti ini. Ya ini ada peluang saya tipu orang itu. Ya saya sekarang nikmati. Tetapi itu cara yang tidak benar. Kemudian dia dicari dan ditangkap. Jadi kita harus tetap bertahan dalam pencobaan. Apapun godaan yang mau menggoda kita supaya kita keluar dari firman Allah, keluar dari jalur Tuhan, jangan. Tetap kita berkata, enggak, saya mau ikut Tuhan. Ya sama seperti Ayub, istrinya berkata, suamiku, kutuki Tuhanmu itu dan matilah kau. Tapi Pak Ayub bilang, enak saja, kamu seperti perempuan gila. Apakah ketika semua baik, kemudian kita terima, bersyukur kepada Tuhan, tetapi kemudian keadaan seperti ini, kemudian kita tidak terima? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah keren banget. Itu kayaknya iman kita ya. Amin. Amin. Jadi kalau sepatu Anda yang bagus itu dicuri orang, haleluya, nanti saya beli gitu ya. Atau 1 minggu tidak bisa makan. Ada loh gara-gara sendal kesukaannya 1 minggu gak bisa makan. Pikirannya ke sendal aja, aduh capek banget sih. Biarin aja nanti tinggal beli lagi. Jadi sebenarnya hidup itu gampang ya, jangan dibuat susah ya. Yang penting di dalam Tuhan, amin. Ya harus begitu ya. Pencobaan yang datang silih berganti, rupanya tujuannya adalah supaya iman kita kuat, kita mantap menghadapi segala sesuatunya. Ingat bahwa kita memiliki musuh yang tidak tinggal diam. Ya, dan jangan pernah berkata, bebanku terlalu berat, aku tidak sanggup lagi. Lihat firman Tuhan, ya. Ketika kita sedang menghadapinya, pencobaan atas seizin Tuhan. Ingat, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah pencobaan itu, tapi diizinkannya. Jangan kita melihat pencobaan itu sangat berat, sangat besar, luar biasa, sehingga kita berkata, saya tidak sanggup. Tidak, kita harus mampu berkata, ini pencobaan biasa, saya bisa hadapi. Coba salah seorang membaca 1 Korintus 10 ayat 13 yang sudah menemukannya, silakan. Membaca untuk kita bisa berdiri dan baca dengan kuat. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sudah menemukan? Silakan, atau di HP-nya juga langsung dicari bisa kok. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, silakan. Ya, pencobaan yang kamu alami? Oh, stop. Luar biasa, berat, atau biasa? Halo? Coba lihat kiri kanan, biasa. Amin. Pulang dari gereja, masalah tadi saya pikir berat sekali masalah saya. Tetapi Tuhan bilang dari firman-Nya, biasa. Lah kalau biasa kenapa kita langsung terpuruk menghadapinya? Lanjut. Iya, terus? Iya, lanjut. Kamu dapat menanggungnya. Ya, saya pernah berpikir begini, kita berdoa ini, orang ini sakit, minta mujizat, enggak sembuh-sembuh. Ingat ayat ini, bisa saja hari ini tidak sembuh, tapi diberi kekuatan untuk menghadapi sakit itu. Hari ini terpuruk ekonomi kita berdoa mujizat terjadi supaya usaha berkembang, tapi belum. Bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Tetapi yang diberikan Tuhan adalah kita masih kuat menghadapi cobaan itu, masih kuat menghadapi kesulitan itu, masih kuat menghadapi persoalan itu. Jadi kalau saudara hari ini ya mengalami pencobaan, jangan kita berkata terlalu berat. Memang engkau izinkan Tuhan, tapi terlalu berat, saya tidak sanggup. Tidak. Ya, perhatikan dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Yang mencobai adalah iblis, dicobai melampaui kekuatanmu. Wah, berat. Oh enggak. Firman Tuhan bilang enggak. Berarti kalau saudara mengalami pencobaan yang berat atau persoalan yang berat hari ini, lihatlah bahwa Bapak Ibu sesungguhnya punya kekuatan yang lebih besar dari
persoalan itu. Amin. Sebab kalau persoalan itu lebih besar tidak mungkin, karena ayat ini berkata Tuhan tidak izinkan itu. Kalau Bapak Ibu bisa mengangkat beban 50 kilo, itu batas maksimal. Tuhan tidak akan izinkan beban yang akan saudara Bapak Ibu tanggung 70 kilo. Itu akan mematikan saudara, mematikan saya, kemampuan saya 50. Masa Tuhan kasih 70 beban itu, hancur hidup saya, mati saya. Dan Tuhan tahu batas kemampuan saya. Karena batas kemampuan saya 50, paling tidak mungkin 48 kilo dikasih. Ya 50 masih punya sisa 2 kekuatan untuk bertahan. Atau mungkin ya maksimal barangkali 50. Itu mungkin udah ngep-ngep gitu. Tapi masih kuat. Jadi saudara dan saya masih kuat. Untuk itu berbahagialah. Berbahagialah ketika kita ada dalam pencobaan-pencobaan itu. Semakin berat pencobaan itu, kita mampu melihat ternyata saya punya kekuatan untuk itu. Ya, saya punya kekuatan untuk itu. Dan yang menarik, di sini juga dikatakan, iya Tuhan setia dan Dia akan memberikan jalan keluar saat kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan itu. Masalahnya adalah iman. Masih sabar enggak? Ya, bertahan enggak? Ingat, pekerjaan iblis mau menghancurkan iman kita. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita memiliki iman yang teruji. Orang-orang yang imannya teruji, dia akan mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupnya. Ya, si pencoba itu adalah iblis. Iblis mencobai kita supaya kita menyangkal Tuhan, supaya kita berdosa kepada Tuhan. Pencobaan yang kita hadapi atas seizin Tuhan, betul. Ingat peristiwa Ayub. Jadi kita tidak boleh kalah terhadap iblis. Kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Iblis yang menggoda, kita harus lawan. Kira-kira begini, situasi sulit ini mau menyeret saya keluar dari iman saya. Dan kita berkata dalam nama Yesus, ya, yang mau menggoda saya untuk mengatakan Tuhan tidak adil bagi saya tolak dalam nama Yesus. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Jadi pikiran-pikiran negatif tadi akan kabur kalau kita tolak dalam nama Yesus. Niat jahat yang mau kita lakukan tadi akan kabur kalau kita tolak dalam nama Yesus. Jadi persoalan hidup, pencobaan yang datang silih berganti, kita lihat itu sebagai satu kebahagiaan. Ya, manakala kita bertekun dan menghadapinya. Amin. Semakin berbahagia kita. Kebenaran firman Tuhan yang kedua adalah kita harus menjaga pikiran kita dengan pikiran yang benar. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 kita melihat bersama-sama. Ya, firman Tuhan ya dikatakan bahwa pikiran atau keinginan itu menyeret manusia itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari firman Allah. Ya, akhirnya manusia itu berdosa ya karena pikiran. Di ayat 14 dan 15 berkata begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuhan tidak pernah mencobai. Yang mencobai kita itu iblis. Nah, yang kedua, pikiran kita sendiri, keinginan daging kita, maunya kita, ya. Jangan kita mau diseret oleh keinginan kita yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ini kita harus berjuang mematikan keinginan-keinginan daging itu. Kita harus berjuang menawan segala pikiran kita kepada Kristus. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rancangkan, yang mau kita lakukan untuk kebahagiaan kita secara daging, untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk membuat kita senang secara manusia, dan itu tidak sesuai dengan firman Allah, maka taklukkan itu kepada firman Allah. Tolak itu, jangan ikuti keinginan itu. Itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Jadi akhirnya pencobaan itu dari diri kita sendiri. Ketika kita hidup
mengalami kesusahan atau pergumulan, kesulitan, jangan berkata, mengapa hidup saya seperti ini Tuhan? Dengan kata lain, menyalahkan Tuhan. Ya, padahal kesusahan itu kita alami karena perbuatan kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Ya, dalam perenungan tadi contoh yang sederhana begini. Saya punya kelemahan dalam tubuh saya, yaitu asam lambung, penyakit mah. Tapi saya punya kesukaan, makanan-makanan itu harus pedas. Semua kita di rumah, kalau nggak pedas, nggak bakalan makan. Jadi harus, pokoknya sambal ya harus ada terus. Ibu pendeta juga mah kronis, juga paling suka yang pedas. Kalau nggak pedas, nggak masuk. Semua anak-anak juga suka yang pedas. Kemudian kalau nggak pedas kita nggak makan. Sekarang kita mau makan. Ya, kita tahu ada asam lambung, mah kronis. Tapi kita mulai berkata, ya udahlah pokoknya sikat saja, doa dalam nama Yesus. Ini mencobai Tuhan Allah namanya. Waktu tidak kambuh, makan saja. Setelah kambuh baru Tuhan. Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Kalau Tuhan tiba-tiba di samping kita, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini? Kan keinginanmu sendiri. Betul ya? Nah itu maksudnya. Ya tapi kan kalau nggak pedas, iya kalau nggak pedas. Tapi setelah kamu makan pedas kan sekarang bagaimana? Menderita toh? Oh iya. Nah menariknya adalah ketika kita menderita, di situ kita bilang, bertobat Tuhan, saya bertobat. Ampun, tidak akan makan cabai. Pada saat kambuh, setelah ke dokter makan obat sembuh, 1 minggu kemudian mana cabai, sambel lagi. Ya, jadi jangan berkata ini penyakit dari Tuhan, enggak, itu kesalahan kita. Jadi harus bertobat. Ya, kalau kesalahan itu kesalahan kita, memang kita harus bertobat. Coba lihat kiri kanan dan katakan harus bertobat. Amin. Jangan menyalahkan. Ya, ada orang yang berambisi supaya dia kaya raya, ya. Ambisi supaya menjadi orang hebat, orang kaya, akhirnya berbagai cara dilakukan. Gak ada masalah apakah itu haram atau halal, gak ada peduli. Pokoknya saya akan jadi orang kaya. Dan dia berjuang sedemikian rupa. Dan memang cara iblis ini luar biasa. Ya, dia goda, memang dia berikan dulu. Oh seperti kaya betul. Tapi kemudian titik tertentu habis semua, hancur semua. Karena kan menipu dia. Dia tidak akan memberi kebahagiaan yang abadi. Hanya Tuhan yang memberikan kebahagiaan abadi kepada kita. Jadi lihat, jangan tergoda karena keinginan diri sendiri. Maka firman Tuhan katakan, ya setiap orang dicobai oleh keinginannya, oleh pikirannya, oleh kehendaknya. Untuk itu supaya kita menang menghadapi pencobaan, supaya kita bertahan, kita bisa menghadapi pencobaan itu. Jaga pikiran kita. Pikiran kita haruslah pikiran yang benar. Jangan mau tergoda. Ya, pikiran kita harus kita isi dengan pikiran yang benar. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata firman Allah, supaya engkau tahu mana yang baik dan yang jahat. Yang jahat kita tolak, yang baik terus kita lakukan. Jadi ketika ada pencobaan-pencobaan yang datang, karena pikiran kita baik, kesulitan-kesulitan datang, karena pikiran kita baik, maka jalan keluar pun yang kita tempuh adalah jalan keluar yang baik. Tapi ketika pikiran kita tidak baik, maka jalan keluar yang kita tempuh adalah jalan keluar yang tidak baik. Salah satu contoh seperti yang saya katakan tadi, ya, bunuh diri dia, itu pikiran yang tidak baik dan jalan keluar yang tidak baik. Tetapi kalau pikiran kita baik, jalan keluar pasti yang terbaik. Kita bertahan, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya ada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan seperti ini? Yusuf mengalami perlakuan yang tidak baik, tapi pikirannya baik. Suatu ketika saudara-saudaranya yang masih mencurigai dia setelah papanya meninggal, yaitu Yakub, Yusuf berkata, kalian mereka-reka yang jahat buat saya, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Pikirannya baik.
Ada kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia, tapi dia tidak lakukan. Pikirannya baik dan dia berkata, ini semua cara Tuhan supaya melalui saya memelihara kehidupan satu bangsa. Wow, dahsyat. Pikiran baik. Saudara mungkin pernah disakiti hati saudara dan ada kesempatan untuk membalas. Kalau pikiran Bapak Ibu tidak baik, pasti Bapak Ibu balas. Kamu nggak tahu ya siapa saya ya, dulu kau hina saya. Saya, wah begitu. Tapi karena pikiran kita baik, kita berkata nggak apa-apa. Kata-katamu dulu yang menyakitkan aku, ternyata membuat aku menjadi pribadi yang kuat. Dan akhirnya saya berhasil saat ini. Tidak ada niat untuk membalas, karena pikiran baik. Untuk menghadapi pencobaan, jaga pikiran. Jangan tergoda. Ya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jaga pikiran. Jaga pikiran. Bagaimana kita menghadapi berbagai pencobaan? Pertama, bertahan. Jangan mundur, jangan kecewa, sabar. Bertahan menghadapi berbagai pencobaan. Karena itu adalah ujian iman. Seperti emas yang dibakar di dalam peleburan api. Dibakar begitu panas, kemudian menghasilkan emas yang murni. Kita harus memiliki iman yang murni. Ya, apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bertahan, ya mengikut Yesus sampai garis akhir. Dan yang kedua, kita harus menjaga pikiran dengan